Selamat datang di video ini. Tiongkok mengintensifkan upayanya untuk melakukan didolarisasi dengan melepas obligasi AS dalam jumlah yang mencapai rekor. Pada kuartal pertama, Tiongkok menjual obligasi negara dan obligasi senilai 53,3 miliar dolar yang menandai aksi jual terbesar dalam sejarah sejak mencapai puncaknya pada 1,3 triliun dolar pada tahun 2013. Tiongkok telah mengurangi kepemilikannya sekitar 500 miliar dolar, memilih untuk membeli lebih sedikit obligasi dibandingkan obligasi yang sudah jatuh tempo. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tiongkok menjual utang AS? Ada beberapa alasan di balik tindakan ini. Dalam video hari ini kita akan membahas mengapa dolar AS dengan cepat kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia. Sekarang mari kita telusuri mengapa tidak hanya Tiongkok tetapi seluruh dunia beralih dari dolar AS dan beralih ke emas sebagai mata uang non-politik. Mengapa Tiongkok membuang obligasi Treasury AS? J. Paul Getty, seorang miliarder minyak asal Amerika yang pernah terkenal sebagai orang terkaya di dunia, pernah mengatakan jika Anda berhutang pada bank sebesar $100, itu masalah Anda. Jika Anda berhutang pada bank sebesar $100 juta, itulah masalah bank. Saat Anda memeriksa kepemilikan Cina atas obligasi Treasury AS, Anda akan menjadi terkejut dengan besarnya investasi mereka dalam utang AS. AS berutang kepada Tiongkok hampir 800 miliar dolar, jadi bukan AS yang harus khawatir, melainkan Tiongkok. Ketika konflik Rusia-Ukraina meletus pada tahun 2022, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap Bank Sentral Rusia dan Kementerian Keuangan membekukan sekitar 300 miliar dolar aset pemerintah Rusia yang disimpan di wilayah barat. Seperti bank sentral lainnya, Bank Sentral Rusia telah mengalokasikan sebagian dari emas dan cadangan devisanya ke aset likuid seperti emas dalam mata uang utama dan obligasi pemerintah. Sekitar setengah dari cadangan ini disimpan di barat. Bank Sentral Rusia mengkonfirmasi bahwa sekitar 300 miliar dolar asetnya telah dibekukan di barat pada saat total cadangan mata uang asing dan emas Rusia berjumlah 612 miliar dolar. Sebagian besar aset ini, termasuk milik warga negara Rusia, dibekukan di tempat penyimpanan di barat. Jika negara-negara barat dapat menyita dan AS dapat mempersenjatai dolarnya, Tiongkok berada dalam risiko, mengingat ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini antara Tiongkok dan AS. Dan kepemilikan obligasi AS yang signifikan oleh Tiongkok. Risiko ini terutama disebabkan oleh pengakuan Tiongkok terhadap risiko tersebut terutama setelah menyaksikan nasib cadangan devisa Rusia yang disimpan dalam dolar AS. Tiongkok dengan hati-hati mengurangi kepemilikan Treasury AS. Pada tahun 2011 Tiongkok memiliki lebih dari 1,3 triliun utang AS, namun karena ketegangan antara Tiongkok dan AS meningkat Tiongkok telah menjual obligasi ini. Pada kuartal pertama tahun 2024 saja Tiongkok menjual 53 miliar dolar senilai obligasi Amerika yang melebihi jumlah besar yang telah dilepas pada tahun lalu. Saat ini Tiongkok masih memiliki sekitar 775 miliar dolar utang pemerintah AS. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tiongkok sedang mempercepat penarikan uangnya. Mengingat kecilnya kemungkinan perbaikan dalam hubungan perdagangan antara Beijing dan Washington. Pemerintahan Biden telah mengenakan tarif mengenai serangkaian produk-produk canggih Tiongkok. Mulai dari kendaraan listrik hingga baterai, bahkan jika mantan Presiden Donald Trump kembali menjabat di Gedung Putih pada bulan November,
ia telah berjanji untuk mengenakan tarif setinggi 60% pada impor Tiongkok. Mengapa dunia mempercepat perdagangan didolarisasi? Perdagangan dengan mata uang lokal telah menjadi hal yang umum dalam perekonomian dunia. Perdagangan mata uang lokal atau LCT kini tersebar luas dengan banyak negara membuat perjanjian perdagangan menggunakan mata uang mereka sendiri. Setelah pandemi dan krisis di Ukraina, banyak negara kecil dan menengah sudah mulai menggunakan LCT, misalnya Rusia dan Bangladesh baru-baru ini setuju untuk melakukan pembayaran dalam mata uang yuan untuk menghindari masalah sanksi AS terhadap Rusia. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sebelum ini Bangladesh dan India menandatangani perjanjian untuk berdagang menggunakan rupiah. 10 negara di Asia Tenggara yang dikenal sebagai ASEAN juga mendorong untuk melakukan didolarisasi dengan memperdagangkan mata uang lokal. Sejauh ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mempunyai perjanjian untuk menggunakan mata uang mereka sendiri dalam bertransaksi. Vietnam akan menjadi negara ke-6 di kawasan ini yang bergabung dalam upaya ini. Tetapi mengapa begitu banyak negara yang beralih dari dolar AS? Amerika telah menggunakan sistem keuangannya untuk mengendalikan saingan geopolitiknya terutama dalam konflik dengan Tiongkok dan Rusia. Persenjataan dolar ini mengikis kepercayaan internasional. Penggunaan dolar untuk tujuan geopolitik membuat dunia tidak nyaman memikirkannya. Jika Anda memulai sebuah perusahaan dan melakukan bisnis secara global, Anda perlu berhati-hati terutama jika Anda berada di industri yang sensitif seperti semikonduktor atau AI. Pemerintah AS mungkin akan menjatuhkan sanksi kepada Anda dan bisnis Anda. Misalnya, AS telah menekan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk membatasi penjualan chip dan peralatan ke Tiongkok. Selain itu, didolarisasi geopolitik dan trust issues juga didorong oleh nilai tukar yang tinggi dan penurunan cadangan devisa di negara-negara berkembang. Jika Anda melakukan bisnis internasional, Anda memerlukan dolar AS untuk berdagang. Ini berarti Anda harus membeli dan menukar mata uang lokal Anda ke dolar AS untuk transaksi yang bisa mahal dan rumit. Presiden Brasil Luiz Lula da Silva telah mendesak negara-negara berkembang untuk mengganti dolar AS dengan mata uang mereka sendiri dalam perdagangan internasional. Katanya, setiap malam saya bertanya pada diri sendiri mengapa semua negara harus mendasarkan perdagangan mereka pada dolar. Mengapa kita tidak bisa melakukan perdagangan berdasarkan mata uang kita sendiri? Siapa yang memutuskan bahwa dolar adalah mata uang setelah hilangnya standar emas, dan tampaknya Presiden Lula memiliki pendapat yang benar, bahwa kenaikan emas di Tiongkok sering dianggap sebagai investasi yang aman selama masa gejolak geopolitik dan ekonomi. Harga emas melonjak karena invasi Rusia Ukraina dan konflik di Gaza. Namun kenaikan emas yang mencapai rekor tertinggi di atas $2.400 per ons lebih tangguh dan bertahan lebih lama karena Cina. Bank Sentral Cina terus meningkatkan cadangan emasnya sambil mengurangi kepemilikan utang AS. Menambah tren ini, spekulan Cina yakin nilai emas akan terus meningkat. Rekor pembelian emas oleh bank sentral yang dipimpin oleh Tiongkok, India, dan Turki meningkatkan permintaan emas pada kuartal pertama tahun 2024. Terutama Bank Sentral Tiongkok melanjutkan pembelian emasnya selama 17 bulan berturut-turut pada bulan Maret 2024 yang mencatat rekor pembelian emas berturut-turut terpanjang pembelian bulanan. Tiongkok sangat bergantung pada dolar AS untuk perdagangan global.
Beijing khawatir akan menjadi terlalu bergantung pada dolar dan ingin mendiversifikasi cadangannya. Tujuan ini sejalan dengan negara-negara BRICS lainnya yang perekonomiannya diperkirakan akan mendominasi pada tahun 2050. Negara-negara tersebut bahkan telah mempertimbangkan BRICS tersebut menciptakan mata uang bersama yang dapat menantang status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Dominasi dolar memungkinkan AS meminjam uang dengan biaya lebih rendah dan menggunakan mata uang tersebut sebagai alat diplomasi seperti ketika menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara. Para pemimpin Tiongkok khawatir mengetahui bahwa Tiongkok dapat menghadapi pembatasan serupa jika Tiongkok memutuskan untuk memperluas aktivitas militernya atau jika perang dagang dengan Washington meningkat. Anda dapat melihat dominasi dolar AS menurun karena semakin banyak negara yang mendorong didolarisasi. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Hal ini merupakan proses bertahap selama 20 tahun terakhir. Persentase cadangan global yang disimpan dalam dolar telah menurun dari 73% pada tahun 2001 menjadi 58% pada tahun 2023. 11% dari penurunan ini terjadi sejak tahun 2016 dengan 8% terjadi pada tahun 2022. Sedangkan porsi dolar dalam cadangan devisa global menyusut. Porsi yuan semakin meningkat dan kini menduduki peringkat kelima secara global dengan porsi 3%. Yuan bahkan menjadi mata uang asing terbesar kedua di Brasil dalam cadangannya yang membantu mendorong kesepakatan perdagangan mata uang lokal mereka. Andil Tiongkok dalam cadangan falas global meningkat seiring dengan perdagangan dan investasi internasional. Banyak negara mulai melihat yuan sebagai mata uang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya sehingga mereka memilih yuan dibandingkan dolar AS, sehingga membantu mereka menjaga keseimbangan cadangan devisa. Meskipun porsi dolar dalam cadangan global berkurang, penurunannya masih memegang pangsa terbesar sebesar 58% tanpa pesaing langsung. Menurut Anda, apakah dominasi dolar AS akan terus turun? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.